Menteri Kehutanan lepas liarkan satwa dilindungi di Papua. Personil gabungan TNI Polri siap amankan Pilkada 2024. Polisi tangkap pengedar narkoba di mainan anak-anak. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami kembali mengantarkan 4 informasi tadi untuk mengawali informasi menyapa malam kita kali ini. Dan melihat bahwa memang selain dari 4 informasi tadi, kami juga akan menghantarkan informasi terkait dengan kegiatan dari Presiden dan juga Wakil Presiden yang akan kami sampaikan. Betul, selain itu juga menjadi sorotan ada berbagai langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mempersiapkan Pilkada serentak yang tinggal 2 hari lagi 27 November 2024, Dewi. Menjelang Pilkada 2024 kita juga akan mengucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk terhadap semua guru yang ada di Indonesia, tepatnya kan Tiara? Betul sekali, peringatan Hari Guru Nasional sebagai bentuk apresiasi dan juga penghormatan terhadap jasa yang telah dilakukan oleh para guru untuk memajukan bangsa. Benar sekali. Bersama saya Dewi Manik dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Kita awali informasi menyapa malam. Presiden Prabowo Subianto membawa oleh-oleh komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar atau 294 triliun usai menyelesaikan kunjungan di beberapa negara. Hal ini disambut baik oleh Ketua MPR Ahmad Muzani yang dinilai capaian tersebut dapat menjadi dorongan positif bagi perekonomian nasional. Presiden Prabowo Subianto telah tiba ke tanah air usai melakukan kunjungan kenegaraan pada beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan kenegaraannya, Presiden Prabowo berhasil membawa oleh-oleh ke tanah air, yakni komitmen investasi sebesar 18,5 dolar atau 294 triliun. Hal ini disambut baik oleh Ketua MPR Ahmad Muzani yang dinilai capaian tersebut dapat menjadi dorongan positif bagi perekonomian nasional. Muzani mengatakan hasil kunjungan itu tidak hanya menunjukkan hubungan diplomasi yang kuat, tetapi juga memberikan harapan untuk meningkatkan investasi di berbagai sektor strategis di Indonesia. Insya Allah itu sesuatu yang membuat optimisme kita sebagai bangsa. Insya Allah mudah-mudahan ekonomi kita makin menggeliat, makin bergairah. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Rembuk Tani yang diselenggarakan PT Pupuk Indonesia di lapangan Saloka Theme Park pada Jumat kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyoroti pentingnya percepatan dan juga efisiensi distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Menutup rangkaian kunjungan kerja di Kota Semarang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Rembuk Tani di lapangan Saloka Theme Park pada Jumat 22 November 2024. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 5.000 petani dari berbagai daerah di Jawa Tengah, termasuk Demak, Salatiga, dan Kendal. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyerahkan sejumlah bantuan pupuk non-subsidi kepada 10 kelompok petani daerah sebagai bentuk apresiasi. Penerima bantuan tersebut diantara lain berasal dari Kecamatan Tuntang, Banyu Biru, Ambarawa, Bawen, dan Tengaran. Dalam momen itu, Wapres Gibran menegaskan bahwa keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi merupakan langkah penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sebagaimana yang disebutkan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita. Tak hanya menyerahkan bantuan, Wapres juga meninjau stand-stand Rembuk Tani, seperti stand program Makmur dan stand aplikasi Ipubers, di mana program Makmur adalah program peningkatan produktivitas pertanian dengan menciptakan ekosistem, di antaranya mulai dari pengelolaan budidaya tanaman berkelanjutan serta jaminan pasar bagi petani. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara silaturahmi dengan peserta dan pendamping program Mekar atau Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera binaan PT PNM pada Jumat kemarin. Wapres menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program Mekar sebagai salah satu upaya untuk memperkuat sektor UMKM dan ciptakan lapangan kerja. Sebagai rangkaian agenda kerja di Kota Semarang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara silaturahmi dengan peserta dan pendamping program Mekar, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, binaan PT PNM, Permodalan Nasional Madani, di Gor Jatidiri pada Jumat 22 November 2024. Kehadiran Gibran disambut antusias oleh para peserta dan pendamping. Dalam momen itu,
Wapres pun mengunjungi satu persatu stand UMKM yang dikelola peserta program PNM Mekar. Gibran tampak berinteraksi dengan sejumlah para pelaku usaha serta memborong beberapa produk. Wapres menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program Mekar sebagai salah satu upaya strategis perkuat sektor UMKM dan ciptakan lapangan kerja. Sebagaimana sejalan dengan salah satu misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan lapangan kerja berkualitas dan pemberdayaan kewirausahaan. Selain itu, Wapres pun berharap program PNM Mekar dapat terus menjadi bagian penting dalam mendorong UMKM untuk tumbuh, berkembang, dan naik kelas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa dirinya membawa pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur. Muzani juga menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sangat berempati dan juga bersimpati terhadap bencana yang menimpa masyarakat di NTT. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya bersimpati kepada masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur. Hal itu diungkapkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai menyerahkan dana bantuan di kantor pusat Basnas Jakarta pada Senin pagi. Muzani mengatakan bahwa nantinya pemerintah akan melakukan tindakan terbaik untuk masyarakat yang terdampak. Ya, Pak Prabowo sangat berempati, bersimpati kepada masyarakat di NTT yang terkena musibah dan beliau mengharapkan masyarakat dalam kondisi yang tabah, tenang, sabar. Insya Allah pemerintah akan melakukan tindakan yang terbaik untuk membantu masyarakat. Melalui Kementerian Sosial dan pejabat-pejabat terkait, pemerintah sudah menginstruksikan untuk mengambil tindakan cepat darurat agar apa yang menjadi kesulitan masyarakat yang tertimpa kesulitan bisa diatasi. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani menyerahkan dana bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Flores, Nusa Tenggara Timur. Dana yang diberikan tersebut sebesar 250 juta rupiah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyerahkan dana bantuan kemanusiaan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di kantor pusat Basnas Jakarta. Dana yang disalurkan tersebut sebesar 250 juta rupiah yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Flores, Nusa Tenggara Timur. Muzani mengatakan bahwa dana ini merupakan hasil lelang sapi di Lampung pada beberapa waktu lalu. Ia berharap penyaluran dana kepada masyarakat yang terkena dampak dapat terus tersalurkan. Hari ini kami menyerahkan bantuan hasil lelang kontes sapi di Lampung tanggal 16 sampai dengan 17 November minggu lalu dari hasil lelang sapi sebesar 250 juta. Pemenang kontesnya adalah atau pemenang lelangnya adalah Saudara Rahmat Mirzani Jausal, dan Saudara Rahmat Mirzani Jausal menyerahkan uangnya secara langsung kepada kami untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Kami titipkan uang itu untuk diteruskan kepada korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur. Karena itu kami berharap ini bisa diteruskan ke korban di NTT, dan ini adalah bentuk dari perhatian para peternak sapi kepada saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya yang terkena musibah di Nusa Tenggara Timur. Hanya dengan begitulah para peternak, para penggemuk sapi bisa memberi perhatian kepada saudara-saudaranya di Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan ini bentuk empati, bentuk simpati, dan bentuk perhatian kepada saudara-saudaranya dari para peternak, penggemuk sapi di seluruh Indonesia, di Lampung, dengan saudara-saudaranya di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. MPR RI menyambut baik soal Presiden Prabowo Subianto siap membantu pendanaan Timnas Indonesia senilai 200 miliar
Dan juga menurutnya Timnas Indonesia ini memerlukan anggaran yang cukup besar dikarenakan berhasil menunjukkan prestasi yang membanggakan di Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menambah anggaran Timnas Indonesia sebesar 200 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, Ketua MPR Ahmad Muzani menyambut baik terkait tindakan Presiden Prabowo Subianto yang siap membantu anggaran Timnas Indonesia. Menurutnya, sepak bola tanah air memerlukan dana yang cukup besar dikarenakan sepak bola Timnas Indonesia merupakan kebanggaan nasional. Oleh karena itu, ia berharap Timnas Indonesia nantinya dapat membawa bendera merah putih menuju Piala Dunia mendatang. Pak Erick Thohir menyebutkan kalau Pak Prabowo menambahkan dana untuk pemain timnas sebesar 200 miliar. Tanggapan MPR sendiri seperti apa? Bagus sekali, karena memang sepak bola atau olahraga itu memerlukan dana yang cukup besar. Karena itu kebanggaan nasional memang salah satunya adalah sepak bola. Maka itu sekarang sepak bola kita telah menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan di Asia Tenggara nomor 1 menjadi juara dan sekarang sedang menunjukkan geliatnya untuk menjadi peserta dalam Piala Dunia. Mudah-mudahan Indonesia 1-2 langkah lagi bisa menjadi peserta peserta di Piala Dunia di Amerika Kanada dan jika itu tercapai inilah sejarah pertama kali dalam Republik Indonesia kita menjadi peserta dalam Piala Dunia, membanggakan sekali. Maka itu harganya ya kebanggaan kita, harganya adalah kebanggaan nasional kita, tentu saja ada harga yang harus dibayar, termasuk biaya yang harus kita keluarkan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Martinus Hukum ini menyambangi Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin siang. Pertemuan ini membahas terkait dengan langkah-langkah strategis dalam memberantas narkoba di Indonesia. Dalam memberantas narkoba, Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Martinus Hukum, melakukan pertemuan bersama Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Martinus mengatakan bahwa saat ini narkoba menjadi tingkat kekhawatiran khususnya masyarakat Indonesia. Martinus juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada BNN untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku narkoba. Kendati demikian, dirinya menyebut dalam bidang intelijen saat ini, khususnya untuk narkoba, masih dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, ia meminta dukungan penuh dari MPR agar bidang intelijen narkoba dapat diperkuat. Mohon izin saya menambahkan bahwa kalau kita melihat narkoba hari ini pada tingkat yang mengkhawatirkan dan Bapak Presiden kita sudah menyadari itu, bahkan beliau memerintahkan untuk melakukan pengejaran, penangkapan, pemberantasan terhadap narkoba ini dengan menguatkan dengan kemampuan intelijen. Saya menangkap beberapa pernyataan beliau dalam beberapa kesempatan bahwa kekuatan intelijen inilah yang harus dikuatkan. Dan beliau sebagai latar belakang militer, beliau menyadari itu bahwa kita harus punya intelijen yang kuat. Dan untuk menjawab itu, kami akhirnya harus menghadap kepada Pak Ketua MPR untuk mendapat dukungan bahwa ada kelemahan-kelemahan kita, yaitu kelemahan di bidang intelijen, khususnya untuk narkoba. Kita ketahui bahwa yang kita hadapi hari ini adalah jejaring organisasi internasional. Organisasi namanya kejahatan trans-organized crime. Kita tidak bisa menghadapinya dengan pendekatan-pendekatan ordinary, tapi kita harus mendekatinya dengan pendekatan-pendekatan extraordinary. Salah satu pendekatan extraordinary adalah pegelaran jejaring intelijen secara 1x24 jam sepanjang tahun. Karena kita menghadapi suatu kekuatan besar, baik kekuatan struktural organisasi itu, organisasi narkotik, maupun kita menghadapi kekuatan finansial mereka. Maka harus dihadapi dengan kekuatan-kekuatan intelijen juga. Itu kira-kira seperti itu. Dari Jakarta, Fahrizal Davadiskiano, Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pelepas liaran satwa yang dilindungi di Sorong, Papua Barat, hasil dari operasi polisi kehutanan dan penyerahan dari masyarakat. Menhub menyampaikan sedikitnya setiap bulan ada 200 satwa dilindungi yang berhasil diselamatkan dari upaya penyelundupan. Ia berharap SK Perhutanan Sosial dengan total luas 33.197 hektar
Untuk 155 kakak kelompok perhutanan sosial di sekitar kota Kabupaten Sorong ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memanfaatkan hutan dengan maksimal. Pihaknya akan menjalin kerjasama dengan semua stakeholder di Syah Bandar, kepolisian setempat termasuk TNI, serta mempererat kerjasama yang telah dijalin agar satwa-satwa yang ada di Papua dapat terjaga dengan baik. Untuk diketahui, satwa yang dilepas liarkan yakni 5 ekor nuri kepala hitam, 2 berkici pelangi, 1 nuri hitam, 1 nuri bayan, dan 1 kakatua jambul kuning. Hewan yang akan dilepas liarkan ini juga sudah melalui proses habituasi dan pemeriksaan dokter hewan, hingga dinyatakan sehat dan punya sifat liar. Ia pun berharap semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga hutan dan menjadikan hutan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, guna mendukung UMKM ke pasar global, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melepas ekspor produk adonan roti buatan PT Juara Roti Indonesia ke Uni Emirat Arab. Produk adonan roti ini merupakan bagian dari waralaba lokal Roti Ropi yang terus mengukuhkan eksistensinya di pasar internasional. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melepas ekspor produk adonan roti produksi PT Juara Roti Indonesia ke Uni Emirat Arab di Klaten, Jawa Tengah. Mendak mengapresiasi Roti Ropi sebagai salah satu waralaba asli Indonesia yang tidak hanya sukses memperluas jaringannya di dalam negeri, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa produk Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar global. Roti Ropi telah membuktikan bahwa merek lokal mampu berbicara di panggung dunia dengan melalui kualitas, inovasi, dan semangat kewirausahaan. Pada kesempatan tersebut, Mendak juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baru Roti Ropi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai jeda, Wamendagri menjamin hak memilih bagi pengungsi Lewotobi. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan di mana kapal perang Republik Indonesia Butana 878 dan kapal perang Filipina BRP Artemio Ricarte PS-37PF kembali melaksanakan patroli bersama di perairan perbatasan kedua negara. Langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan wilayah perbatasan serta juga memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina.
Dalam meningkatkan keamanan wilayah perbatasan serta mempererat hubungan bilateral antar negara, kapal perang Republik Indonesia KRI Butana 878 dan kapal perang Filipina BRP Artemio Ricarte PS-37PF kembali berpatroli bersama di perairan perbatasan dua negara dalam kegiatan patroli terkoordinasi Filipina-Indonesia 38 2024. Kegiatan patroli terkoordinasi yang digelar rutin oleh TNI AL dan Angkatan Laut Filipina bertujuan untuk meminimalkan segala bentuk ancaman serta memperkuat interoperabilitas hubungan kedua negara sekaligus memperkuat pengawasan di perbatasan. Patkor Pilindo 38 2024 merupakan patroli terkoordinasi keempat yang digelar TNI AL dan Angkatan Laut Filipina pada tahun ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut. Bantuan kemanusiaan untuk korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus berdatangan. Kali ini TNI AL mengerahkan KRI Teluk ND 517 untuk membantu mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak bencana. Pasca terjadinya bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, TNI Angkatan Laut terus bergerak cepat untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di daerah terdampak bencana. Dan saat ini tengah melaksanakan embarkasi bantuan kemanusiaan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dengan mengerahkan KRI Teluk ND 517 yang bertempat di dermaga Makolan Tamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berbagai bantuan logistik akan dikirim ke wilayah Flores Timur yang selanjutnya diserahkan ke Posko Induk Penanggulangan Bencana BNPB dan BPBD meliputi 5,5 ton beras, 500 karton mie instan, 509 karton air mineral, 1,2 kg minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. TNI Angkatan Laut juga mengirimkan 1 unit ambulans Jeep Land Cruiser dan 1 unit truk, serta 1 peleton prajurit Yonmar Hanlan 7 Kupang yang juga akan diperbantukan di sana. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wamendagri Bima Arya mengatakan para pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah di wilayah perbatasan antar kabupaten. Ia juga menambahkan upaya menjamin hak politik pemilih terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki akan dikoordinasikan oleh masing-masing penjabat bupati Kabupaten Flores Timur dan juga Kabupaten Sika. Ia menambahkan sebanyak 37 TPS di lokasi bencana terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dan penyelenggara pilkada telah menyiapkan sebanyak 22 TPS di tempat pengungsian. Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Cipto Keraf mengatakan dalam mendukung pilkada telah menyiapkan biodata warga yang dapat menggunakan hak pilih dari 2 kecamatan yang terdampak bencana alam bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan pemilih dari Kecamatan Wulanggitang dan Ilebura yang kehilangan KTP elektronik karena terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Ia menambahkan biodata tersebut akan diberikan kepada KPU Flores Timur pada 26 November 2024 mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, dalam rangka mendukung terciptanya situasi yang aman, tertib, dan juga kondusif ini selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada serentak. Sejumlah personel gabungan TNI Polri siap mengamankan jalannya kegiatan Pilkada 2024 di wilayah Polda Metro Jaya pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan ribuan personel gabungan. Sebanyak 6.259 personel yang tergabung dalam apel gabungan TNI Polri di lapangan Silang Monas pada Senin 25 November 2024. 6.259 personel gabungan yang terdiri dari 5.059 personel Polri dan 1.200 personel TNI yang terbagi untuk melaksanakan pengamanan pemungutan suara di TPS sebanyak 3.299 personel dan power on hand sebanyak 2.960 personel. Karyoto memastikan kepada seluruh personel sudah siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan plotting yang ada. Karyoto juga meminta kepada personelnya untuk mengedepankan komunikasi publik dan upaya cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan terhindar dari polarisasi. Sehingga proses pemungutan suara dan perhitungan suara di lokasi TPS sampai dengan selesai dapat berjalan dengan aman dan terkendali. Yang jelas kita semua aparat, ya, pemerintah dan aparat sama-sama bersinergi untuk mewujudkan sebuah situasi yang aman dan kondusif. Terima kasih. Dari Jakarta, Zahra Amalia, Azizul Risel, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum Jakarta mendistribusikan logistik pilkada untuk 41 tempat pemungutan suara di kelurahan yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Seribu. KPU Jakarta telah menyiapkan 4 kapal untuk mendistribusikan logistik. Komisi Pemilihan Umum Jakarta akan mendistribusikan logistik pilkada untuk 41 tempat pemungutan suara untuk kelurahan yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Seribu pada siang ini, 25 November 2024. Setelah distribusi di kelurahan, logistik pilkada akan dikirimkan ke TPS maksimal sehari sebelum pemungutan suara. Hal ini disampaikan oleh anggota KPU DKI, Astri Megatari, yang menyampaikan seluruh kebutuhan logistik pilkada sudah tersedia di 42 gudang kecamatan di seluruh ibu kota. Astri Megatari juga mengatakan, untuk wilayah Kepulauan Seribu, KPU Jakarta telah menyiapkan 4 kapal untuk mendistribusikan logistik pilkada kedua kecamatan yang berada di wilayah Kepulauan Seribu. Selain itu, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS KPU DKI Jakarta telah menyebarkan formulir pemberitahuan atau undangan pencoblosan kepada warga Jakarta untuk hadir ke TPS menggunakan hak pilihnya. Jadi secara umum kesiapannya ini sudah dalam tahap finalisasi. Seluruh logistik sekarang saat ini di 42 kecamatan sudah ada di gudang kecamatan di 42 kecamatan DKI Jakarta. Sisanya 2 kecamatan itu masih ada di gudang kabupaten di Pulau Seribu. Namun hari ini nanti tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bu Nelvi, jam 1 siang ada 4 kapal yang akan berangkat untuk mendistribusikan logistik di 2 kecamatan di Pulau Seribu yang ada di 10 pulau tersebut. Kemudian dalam hal persiapan kami untuk KPPS juga, KPPS sudah mulai mendistribusikan form C pemberitahuan kepada para pemilih yang mencantumkan nama, kemudian tempat TPS, kemudian juga saran waktu kedatangan. Jadi dimohon kepada warga DKI Jakarta ini bagi yang belum menerima sampai dengan hari ini segera menghubungi petugas KPPS di tempatnya masing-masing supaya nantinya pada hari pemungutan suara form C pemberitahuan itu dapat dibawa ke TPS untuk para pemilih menggunakan hak pilihnya dengan membawa juga KTP elektronik atau misalnya identitas kependudukan digital ataupun biodata kependudukan seperti itu. Astri mengimbau bagi warga yang belum menerima formulir pemberitahuan segera melapor ke petugas KPPS setempat agar dapat membawa formulir tersebut ke TPS pada hari pemilihan, sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur 2024. Ia juga menambahkan dengan persiapan logistik yang matang, diharapkan Pilkada DKI Jakarta dapat berjalan lancar dan sukses. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Petugas Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat terus melanjutkan pembersihan alat peraga kampanye yang berada di jalan-jalan protokol Minggu pagi. Pembersihan APK dimulai malam hingga dini hari tadi dan pagi hari kembali menyisir pembersihan APK. Petugas gabungan dari PPSU maupun Satpol PP Kelurahan Menteng kembali melanjutkan membersihkan APK yang masih terpasang di sepanjang jalan protokol Minggu pagi. Seluruh APK mulai dari spanduk, stiker yang terpasang di pinggir jalan, tembok, dan lainnya dibersihkan oleh petugas gabungan. Harti Kasih Ekonomi Pembangunan Kelurahan Menteng mengaku pembersihan APK sudah dimulai sejak malam dari pukul 22 WIB hingga subuh pukul 4 WIB. Kemudian pagi harinya, petugas kembali melakukan pembersihan sisa-sisa APK yang masih terpasang di sepanjang jalan protokol dan lainnya. Ini dari semalam tuh kita ada apel 2 kali di Silang Monas sama di kecamatan. Kita di Kecamatan Menteng ya. Kemudian setelah apel sekitar jam 10 malam itu kita langsung giat penurunan APK di seluruh wilayah Kelurahan Menteng karena kita ada di Kelurahan Menteng. Tentunya di jalur protokol juga di dalam-dalam. Nah, pagi ini kita meneruskan sisa-sisa dari yang telah dilakukan semalam. Semalam tuh selesai sampai setengah empat, kemudian sudah dilaporkan. Nah, ini kita lanjut. Hari ini pagi jam 7 tadi kita ada kegiatan kerja bakti. Ini masih berlanjut kegiatan kerja baktinya. Sebagian juga melanjutkan penurunan APK. Sisa-sisa semalam ya masih ada yang di jalur Latu Harhari, Jalan Latu Harhari di Loyola situ masih ada. Nanti juga kita setelah acara ini masih kita lanjutkan lagi penyisiran penurunan APK. Pembersihan alat peraga sendiri dilakukan karena habisnya masa waktu kampanye dan hari ini sudah memasuki masa tenang jelang pencoblosan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerja ke lahan cetak sawah di Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas.
Kunjungan ini juga bertujuan untuk meninjau progres cetak sawah sebagai bagian dari program swasembada pangan nasional dan juga sekaligus memberikan motivasi kepada para petani. Dalam kesempatan ini, Menteri Pertanian secara simbolis menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan, benih serta sarana produksi kepada kelompok Brigade Pangan. Setiap kelompok yang terdiri dari 15 anggota ini mendapat bantuan alat dan mesin pertanian senilai 3 miliar rupiah untuk mengelola lahan minimal 200 hektar. Ia juga mengapresiasi perbankan yang langsung memberikan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 100 juta rupiah per kelompok guna mendukung pembelian bahan bakar dan operasional alat pertanian. Menteri Amran menekankan pentingnya sinergi antar instansi untuk merealisasikan swasembada pangan dalam waktu 4 tahun, sesuai arahan Presiden RI. Ia juga mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung dalam Brigade Pangan. Disampaikan pula, Kementerian Pertanian berkomitmen menyediakan sarana pertanian, sementara Kementerian Pekerjaan Umum akan menangani pengelolaan air untuk mendukung keberhasilan program ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, SMP Islam Ruhama mengadakan berbagai kegiatan menarik yang melibatkan siswa dan guru. Perayaan ini bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, melainkan juga untuk mempererat hubungan antara siswa dan para guru. Selamat Hari Guru! Peringatan Hari Guru ke-79 tahun yang jatuh pada Senin 25 November 2024 dimulai dengan kegiatan upacara di halaman SMP Islam Ruhama yang dihadiri seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Suasana hikmat terlihat saat Kepala Sekolah Muhtar memberikan sambutan dan pesan untuk memotivasi para guru hingga siswa. Usai melaksanakan upacara, para siswa menyuguhkan penampilan seni seperti tari-tarian, drama musikal, serta pemberian hadiah penghargaan yang dipersembahkan untuk para guru. Kepala Sekolah SMP Islam Ruhama Muhtar menyampaikan peran tentang pentingnya seorang guru di dalam kehidupan. Muhtar juga mengapresiasi dedikasi para guru yang telah menjadi sosok inspiratif bagi para siswa dan siswi. Tantangan mendidik di zaman sekarang itu lebih besar dari faktor lingkungan. Bagaimana kita harus bisa mengarahkan anak untuk bisa belajar lebih baik. Karena sejatinya kalau ilmu itu bisa didapatkan dari luar. Tetapi bagaimana untuk membentuk karakter, akhlak mulia siswa itu benar-benar di sini kami benar-benar menjadi tantangan buat kami. Selain itu, Wakil Kepala Sekolah SMP Islam Ruhama Suendi menyampaikan pesan penting kepada para siswa untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Pesan dari saya mengharapkan bahwa anak-anak itu menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, mempunyai akhlak yang baik. Tentu saja memberikan contoh-contoh yang baik tidak hanya di sekolah, tapi kan di luar sekolah juga mereka harus mempunyai pribadi yang baik sebagai contoh bahwa mereka itu sebagai pelajar. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Faris, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi selanjutnya kami akan hadirkan. Polisi tangkap 18 tersangka penyalahgunaan narkoba. Kami akan hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya
di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjut informasi. Dalam operasi intensif, Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota berhasil mengungkap jaringan pengedaran narkoba dan juga obat ilegal dalam bentuk mainan anak-anak. Sebanyak 16 tersangka yang seluruhnya merupakan pengedar berhasil diamankan bersama dengan berbagai barang bukti narkotika dan obat-obatan tanpa izin edar. Mainan dengan modus baru menggunakan karakter kartun seperti Pokemon, Doraemon, Mixu, dan lainnya dipakai pengedar narkoba di Cirebon untuk menyimpan narkoba jenis sabu. Aksi pengedar itu berhasil digagalkan oleh personil dari jajaran Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota. Selain mainan, polisi juga berhasil menggagalkan peredaran narkoba dengan cara mencampur sabu dalam adonan semen. Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto menuturkan bahwa operasi ini menjadi bagian dari komitmen Polres Cirebon Kota untuk memberantas peredaran narkoba. Total sabu yang berhasil disita oleh petugas kepolisian sebanyak 171,62 gram dan tembakau sintetis dengan berat 14,34 gram. Selain itu juga ditemukan 5.314 butir obat keras terbatas yang diedarkan oleh para pelaku lainnya. Pengungkapan perkara narkoba mulai dari tanggal 1 sampai dengan 20 November tahun 2024 yang bisa diamankan sebanyak 16 tersangka. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan yaitu narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 171,62 gram yang terdiri dari 77 paket kecil siap edar dan 1 paket ukuran sedang. Kemudian 6 paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat keseluruhan 14,34 gram. Kemudian obat keras terbatas dengan jumlah keseluruhan 5.314 butir. Persangkaan pasal untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis diatur dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian terkait penyalahgunaan obat sediaan farmasi tanpa izin edar yang sah dikenakan dalam pasal 435 junto pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 12 tahun. Adapun modus para pelaku menggunakan berbagai metode unik untuk mengelabui petugas kepolisian. Polisi menangkap 16 pelaku tindakan pemberantasan narkoba, diantaranya merupakan residivis. Atas perbuatannya pelaku terancam pasal 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 18 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Bogor ditangkap Polresta Bogor Kota dalam waktu 1 bulan. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis serta obat keras atau psikotropika. Tim Sat Narkoba Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap 17 kasus narkoba selama kurun waktu sebulan. Di wilayah Kota Bogor dari total 17 kasus sebanyak 18 tersangka berhasil ditangkap. Menurut Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, dari 18 tersangka yang ditangkap yaitu untuk sabu-sabu ada 6 tersangka, tembakau sintetis 10 tersangka, dan obat keras psikotropika 2 tersangka. Polisi juga menyita berbagai macam barang bukti selama kurun waktu sebulan. Sabu-sabu seberat 622,27 gram, tembakau sintetis 708,67 gram, dan obat keras psikotropika 317 butir.
dari kurun waktu sebulan terakhir yang berhasil kami amankan sejumlah 17 laporan polisi, 18 tersangka. Untuk sabu-sabu sendiri kami amankan 6 tersangka. Kemudian untuk tembakau sintetis kami amankan 10 tersangka. Kemudian untuk obat keras tertentu ataupun psikotropika kami amankan 2 tersangka. Nah, untuk barang bukti total yang kami amankan terkait dengan sabu-sabu ini ada 622,27 gram. Kemudian untuk tembakau sintetis ada 708,67 gram. Dan untuk psikotropika obat keras tertentu ada 317 butir. Atas perbuatannya 18 tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 5-20 tahun penjara. Tembakau sintetis pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman 4 tahun sampai 12 tahun penjara. Dan pasal 436 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan 5 tahun penjara. Dari Kota Bogor, Sultoni melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polri melalui Polda Riau menggelar pemusnahan barang bukti narkoba hasil pengungkapan periode Oktober hingga November 2024. Barang bukti yang dimusnahkan berupa 74,55 kg sabu dan 29.011 butir ekstasi. Pantauan Singgalang pemusnahan barang bukti tersebut diiringi dengan pengecekan uji forensik Polda Riau sebelum dimusnahkan, dan semua barang bukti tersebut benar mengandung bahan terlarang. Sebanyak 74,55 kg sabu dan 29.011 butir pil ekstasi dimusnahkan di Mapolda Riau. Pemusnahan barang bukti itu diamankan dari 270 tersangka dan pengungkapan 171 kasus narkotika yang sebagian besar terlibat dalam jaringan internasional. Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan barang bukti itu merupakan hasil operasi semenjak 20 Oktober hingga 20 November 2024. Kita merespon dengan cepat perintah Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memerintahkan seluruh Kapolda untuk dengan masif memberantas narkoba. Para tersangka akan dijerat menggunakan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Para tersangka terancam hukuman mati, pidana seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Pemusnahan barang bukti ini menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto, yakni dalam pemberantasan narkoba di tanah air. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya kepolisian dengan memberikan informasi terkait dugaan peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Semua pihak ikut bergandengan tangan memberantas narkotika. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Viral, ratusan burung pipit ditemukan tergeletak dan dalam kondisi mati di halaman Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali menyampaikan juga penyebab kawanan ratusan burung tersebut mati akibat tersambar petir. Sebuah video yang memperlihatkan kawanan burung pipit dalam jumlah besar ditemukan tergeletak di halaman Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Video tersebut beredar luas dan viral di media sosial. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali menyatakan ratusan burung pipit atau Estrilidae mati di area Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai karena tersambar petir. Kepala Balai KSDA Bali Ratna Hendratmoko di Denpasar sampaikan, berawal dari pohon tempat kawanan burung bertengger mengalami patah ranting akibat hujan deras dan sambaran petir. Sambaran ini mengakibatkan kawanan burung yang sedang beristirahat di pohon tersebut turut tersambar dan langsung mati. Dalam video terlihat 3 bangkai burung dengan kondisi 90% terdegradasi terkena sambaran petir. Sejumlah petugas kebersihan bandara langsung mengevakuasi bangkai burung dari lokasi untuk menjaga kenyamanan pengunjung bandara. Bangkai-bangkai tersebut sudah dievakuasi dari lokasi dan dikubur di dalam wilayah bandara. Saat ini pihak BKSDA masih tetap akan memantau situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan ekosistem burung pipit tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hunian padat penduduk di Kampung Bendungan, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur diduga akibat kompor gas yang meledak saat digunakan untuk memasak yang mengalami kebocoran gas. Sebanyak 16 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.
Sejumlah warga dan petugas Gulkarmat Sudin Jakarta Timur berusaha memadamkan api yang membakar puluhan rumah warga di lokasi hunian padat penduduk. Akses jalan yang sempit menuju lokasi kebakaran menyulitkan petugas Gulkarmat untuk mencapai lokasi kebakaran. Kebakaran yang menghanguskan rumah warga di lokasi hunian padat ini diduga akibat kompos gas yang sedang digunakan untuk memasak meledak lantaran selang tabung gas mengalami kebocoran. Api langsung membakar bangunan semi permanen. Awalnya sih ya dengar-dengar aja, katanya lagi masak, mungkin selang kabelnya bocor jadi meledak. Nah ini diperkirakan ada berapa rumah ya? Kurang lebih ada kan 20, kalau di dalam padat. Oh gitu ya. Tapi tadi nggak ada korban ya? Belum ada. Api dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan sebanyak 16 unit pemadam ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kebakaran terjadi di rumah tinggal di Jalan Kemuning, Bendungan, Kelurahan Rawa Bunga, Jakarta Timur. Api yang diduga disebabkan oleh kompor gas meledak ini membakar rumah milik Ibu Ros dan berhasil dipadamkan setelah 2 jam oleh petugas pemadam kebakaran. Sebuah kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Kemuning, Bendungan RT 5 RW 1, Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pada Minggu pagi sekitar pukul 10 WIB. Kebakaran diduga disebabkan oleh kompor gas yang ada di rumah milik Ibu Ros. Api dengan cepat membesar mengancam rumah-rumah sekitar. Menanggapi laporan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur segera mengerahkan 16 unit mobil pemadam, dibantu 2 unit tambahan dan 90 personel. Upaya pemadaman berlangsung sekitar 2 jam dan api berhasil dipadamkan pada pukul 12.40 WIB. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan cukup besar. Pihak berwenang masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Warga di sekitar lokasi kebakaran mengimbau agar lebih berhati-hati dalam menggunakan kompor gas dan peralatan rumah tangga lainnya. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir kembali menggenangi perumahan Taman Mangu Indah, Juramangu Barat yang Tangerang Selatan. Ini akibat tanggul yang jebol. Akibat banjir tersebut sebanyak 400 kepala keluarga terdampak dievakuasi. Banjir kembali melanda perumahan Taman Mangu Indah, Juramangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Minggu 24 November 2024. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang menyebutkan, banjir yang melanda pemukiman warga di Periuk akibat perbaikan tanggul yang tak kunjung selesai. Pasalnya, volume air meningkat sehingga membuat pekerja tanggul tidak sempat melakukan pengecoran. Ketinggian banjir di perumahan Taman Mangu Indah mencapai lebih dari 60 cm. Dan ini membuat sebanyak 400 kepala keluarga terdampak dari banjir. Hingga kini, upaya penanganan banjir terus dilakukan untuk mengurangi genangan dan memastikan keselamatan warga. BPBD Kota Tangerang mengerahkan 40 personel hingga dibantu instansi pemerintahan TNI, Polri, dan relawan. Hujan tinggi yang mengguyur dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah warga meminta perbaikan tanggul yang dijanjikan rampung akhir Desember 2024 nanti. Sementara dihentikan sebab tengah memasuki musim hujan. Pekerja tanggul mengaku tak sempat mengecor tanggul sebab volume air meningkat. Akibat jebolnya tanggul, sejumlah warga mengaku terdampak banjir hingga 5 kali dalam 3 pekan terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menyapa Malam Sport akan hadir menemani Anda bersama rekan saya Dewi Manik. Namun usai jeda, tetap di Sinpo TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi selanjutnya kami akan hadirkan. Polisi tangkap 18 tersangka penyalahgunaan narkoba. Kami akan hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, sabar karyawan Gutama dan Mo Reza Valevi akhirnya lolos ke BWF World Tour Final 2024. Mereka juga menaklukkan ganda putra Malaysia Goh Zhe Fei dan juga Nur Izzuddin di 8 besar dalam 3 game. Kepastian mereka tampil di Hangzhou pada 11-15 Desember 2024 diperoleh setelah berhasil mencapai semifinal China Master 2024. Sabar Reza mengalahkan pasangan ganda putra Malaysia Goh Zhe Fei, Nur Izzuddin di perempat final melalui pertarungan 3 game dengan skor 18-21, 21-19, 23-21. Sabar Reza saat ini menempati peringkat ke-8 dalam klasemen sementara Race to Final 2024 per 19 November. Namun, posisi mereka masih berpotensi digeser oleh pasangan lain karena perbedaan poin yang tidak terlalu jauh. Aaron Chia, Soh Wo-yik berada di peringkat ke-9 dengan 66.690 poin. Sedangkan Sabar Reza memiliki 67.770 poin. Namun, keberhasilan Sabar Reza mencapai babak final di turnamen BWF Super 750 China Master semakin memperkuat posisi mereka di peringkat Road to Hangzhou. Sabar Reza mengaku senang sekaligus lega sebab mimpi main di World Tour Final akhirnya tercapai. Sementara itu, Sabar mengungkapkan perjalanannya bersama Reza untuk memastikan tiket tersebut tidaklah mudah. Apalagi dengan status mereka merupakan ganda putra non-pelatnas. Dari Jakarta, Sasi Kirana, tim Sinpo TV melaporkan. Pertandingan sengit yang terjadi pada pertemuan Boston Celtics versus Timberwolves, ini Boston Celtics terus menunjukkan performa stabil mereka dengan meraih kemenangan tipis 107 dan juga 105 di TD Garden.
Dalam pertandingan sengit yang berlangsung pada 25 November 2024, Boston Celtics meraih kemenangan atas Timberwolves dengan skor tipis 107-105. Jaylen Brown menjadi bintang lapangan dengan mencetak 29 poin, termasuk 5 tembakan 3-point berturut-turut yang mengawali perolehan poin Celtics. Jason Tatum juga tampil agresif dengan 26 poin dan 8 rebound, membantu tim meraih kemenangan 5 berturut-turut mereka. Timberwolves sempat memperkecil jarak menjadi 55-54 di awal kuarter 3. Namun, Celtics merespon dengan serangan agresif, mencetak 14 poin membawa Celtics unggul jauh 79-60. Meskipun Timberwolves berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan di kuarter 4, termasuk layup dari Julius Randle yang membuat skor menjadi 107-105, Wolves tak mampu merebut kemenangan di detik-detik akhir. Di penghujung pertandingan, Timberwolves memiliki peluang untuk memenangkan laga kali ini. Namun, cobaan dari Anthony Edwards untuk menembus pertahanan Celtics terhalang oleh Brown. Bola kemudian dialihkan kepada Naz Reid yang gagal melepaskan tembakan 3 angka sebelum waktu habis. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Celtics di top 2 klasemen wilayah timur dengan catatan kemenangan 13-3. Sementara Timberwolves kini berada di angka 88 top 11 klasemen wilayah barat. Dari Jakarta, Dias, Tim Sinpo TV melaporkan. Dan informasi terakhir kita pemirsa, pembalap Formula One Red Bull Racing Max Verstappen makin mendominasi Formula One. Driver berusia 27 tahun asal Belanda baru saja menjadi juara dunia Formula One 2024, juga mengunci di F1 Las Vegas 2024. Berikut informasinya. Di Las Vegas Strip Circuit Minggu 24 November 2024, pembalap Mercedes George Russell keluar sebagai pemenang. Ia berhasil menyentuh garis finish terlebih dahulu dengan catatan waktu 1 jam 22 menit 5.969 detik. Sementara itu, Max Verstappen finish di posisi kelima dalam balapan tersebut. Meski demikian, ia berhasil mengamankan 10 poin tambahan yang memastikan posisinya tidak tergoyahkan di puncak klasemen F1 2024. Secara total, Max Verstappen berhasil mengumpulkan 403 poin dari 22 balapan. Dengan 2 balapan tersisa, poin Verstappen sudah tidak mungkin terkejar oleh Lando Norris yang berada di peringkat kedua dengan 340 poin. Dengan pencapaian ini, Verstappen kini telah meraih gelar juara dunia F1 sebanyak 4 kali, menyamai rekor Sebastian Vettel dan Alain Prost. Saat ini, dia hanya tertinggal dari Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, dan Lewis Hamilton. Dari Jakarta, Sasih Kirana, Tim Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini di Menyapa Malam Sinpo TV. Saya Dio Manik, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.